Hadirin jamaah Majelis Taklim Rabu malam Kamis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian ilmu, sama-sama kita doakan guru kita Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad yang beliau mohon maaf hari ini seharusnya jadwal beliau tadi kemarin telepon mau hadir, tadi pagi juga udah siap mau dijemput. Tadi sebelum asar telepon beliau harus pergi ke Jawa Timur. Ada urusan yang beliau tidak bisa tinggalkan, urusan keluarga. Beliau minta doa agar dilancarin perjalanannya, pergi pulang dan urusannya semua selesai. Karena harus naik kereta, dia bilang sore, nyampainya kan panjang ke Jawa Timur, bisa dini hari nyampainya. Kita doain biar lancar, biar sehat walafiat. Mari kita pasang niat juga untuk supaya kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan. Amin. Tamam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baiklah, tetap majelis kita laksanakan, dan di mana pada malam hari ini kita juga bertepatan masih di awal bulan Rajab. Kita ambil keberkahan, kita bahas tentang keutamaan ada apa saja sih di bulan Rajab, amalan apa saja yang biasa salafun as-soleh kita, orang-orang tua kita jalanin, dan juga kenapa bulan Rajab termasuk bulan yang mulia. Saya ambil pada malam hari ini pelajaran dari kitab Amalan Para Salafun as-Soleh yang dikarang oleh Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Syekh Abu Bakar, murid dari Habib Zain bin Smith. Beliau tentang keutamaan-keutamaan di bulan-bulan Hijriyah maupun tentang adab yang ada. Antaranya banyak sekali keutamaan-keutamaan di bulan Rajab ini. Sebagaimana kita ketahui yang sudah diingatkan, ya, bulan Rajab termasuk salah satu bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk bilangan juga bulan yang ada dalam kalender Hijriyah. Inna iddatasy-syuhur innallaha asyara syahrul kitaballah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah terdapat 12 bulan dalam ketetapan Allah. Allah menciptakan langit dan bumi, ya, dan di antaranya kata Allah terdapat asyharul hurum, bulan-bulan yang haram. Yang haram itu yang di ketetapan agama yang harus, janganlah kita menganiaya diri kita dalam bulan yang 4 bulan tersebut sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, inna zamana, sesungguhnya zaman telah berputar, kata Nabi, ada 4 bulan termasuk bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia yang bahkan dalam riwayat bulan tersebut tidak dianjurkan untuk berperang, tidak boleh. Ya, di antaranya diingat nih, dihafal ya. Bulan yang haram itu bulan yang mulia. Haram nih dalam Islam, makanya nih belajar bahasa Arab kita harus paham. Bahasa Arab beda dengan bahasa yang lainnya, bahasanya sangat luas. Ada satu makna, satu kata yang punya arti 2, bahkan bertolak belakang. Saya ngomong haza, ini anjing haram. Tapi ada lagi kita ngomong haza baitullahi haram, ini rumah Allah yang suci. Jadi haram yang pertama artinya najis yang dijauhin, yang kedua suci. Makanya harus tahu maknanya. Banyak arti kata bahasa Arab, banyak. Kalau Anda cari itu dalam kamus bahasa Arab yang artinya tuh malah bertolak belakang. Nah, haram di sini maksudnya bulan yang suci. Ada 4. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Itu termasuk bulan-bulan yang haram. Ya. Nah, diharamkan kenapa? Untuk berperang dengan orang musyrik waktu itu, mengerjakan perbuatan-perbuatan tercela juga, ya, bahkan menganiaya atau berantem, itu bulan termasuk yang bulan-bulan haram. Nah,
Keutamaan lainnya di bulan Rajab yang sudah kita ketahui, Nabi kita Muhammad SAW ya ketika memasuki bulan Rajab ya kita tahu Nabi selalu berdoa iza dakhala an Ibnu Abbas bin Malik kana Nabi SAW iza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ya dan juga di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Jadi biasa ini kalau lagi bulan Rajab ini dia udah mulai doanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai bulan Ramadan dan Syawal nanti dalam keadaan sehat wal afiat. Makanya para salafun saleh kita kalau bulan Rajab nih mulai ikat pinggang. Ikat pinggang nguatin ibadah. Makanya kenapa? Karena dianjurkan salah satunya di bulan Rajab perbanyak istighfar. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Berapa kali? Pagi 70, sore 7. Udah dibaca belum? Alhamdulillah. Ditambah lagi siangnya minimal 100 kali subhana hayyul qayyum tanggal 1 sampai 10 Rajab. Nanti 11 Rajab beda lagi. Kemarin udah dibagikan tuh. Meme Asada udah ada itu. Asada udah ada memenya, udah dibagikan juga ya. Sudah disebarkan ya, ada amalan-amalan dan banyak suka pada nge-share tuh di grup-grup tuh. Ya banyakin atau paling enggak yang gampang itu dulu. Pagi baca Rabbighfirli warhamni watub alayya, ntar sore baca. Ini sambil taklim dengerin mau baca silahkan. Rabbighfirli warhamni watub. Pokoknya banyakin bulan Rajab, banyakin istighfar. Mohon ampun sama Allah. Nabi Muhammad tuh begitu kalau udah bulan Rajab. Para salafun saleh kita juga begitu. Kalau udah bulan Rajab dikencengin istighfarnya, doanya tuh dikencengin. Ya, banyakin zikir ibadah. Ya, sebagaimana hadis. Dan belum lagi anjuran yang lainnya selain istighfar, banyakin sedekah dari bulan Rajab. Ini punya masalah, punya hajat, punya urusan, banyakin istighfar, zikir, sholawat, sedekah juga. Kalau guru kita ini Habib Ahmad, saya tanya, pasti kalau beliau nasihatnya kalau sedekah, sedekah subuh kata dia bagus. Di subuh sedekah tuh pagi-pagi ke siapa aja terserah kata dia. Insya Allah daf'ul bala, nyehatin badan. Yuk mulai terapin yuk. Besok sedikit begitu sedekah tuh nggak usah banyak, kan udah pernah diajarin di sini. Nggak usah banyak, sedikit tapi continue. Seminggu sekali 5.000, 10.000. Mau hari Jumat pagi boleh sedekah, kasih orang di jalan, beliin nasi bungkus 1. Nggak berasa. Kira-kira kalau kita kasih nasi bungkus cuma 1 aja di jalanan langsung kasih subuh-subuh pagi. Kira-kira tuh dia doanya ngapain? Mudah-mudahan minggu depan atau besok ngasih lagi. Orang kalau doain biar ngasih lagi, pengen pasti ngasihnya punya apa? Punya rezeki lagi kita didoain. Ya Allah mudah-mudahan bulan depan atau minggu depan dia ngasih lagi, punya duit lagi nih si fulan, beliin saya nasi lagi. Nambah tuh rezeki kita didoain sama orang. Ada rezeki lagi, beli lagi yang lebih atau yang lain, silahkan tergantung kemampuan. Kenapa sih kalau Habib Ahmad nyuruh subuh? Enak juga benar pagi memang. Nggak kelihatan. Sedekah yang afdol, yang orang jangan ngelihat. Sedikit orang ngelihat, ada rasa bangga. Gue udah bantu nih. Pengen dipuji, pengen disebut. Kan Quran udah bilang dari sebiji atom kalau udah sombong udah ada rasa itu hilang keberkahan kita. Nah makanya kalau subuh enak nggak ada yang ngelihat, jangan diposting. Indahnya berbagi ya sama aja. Kan zaman sekarang dikit-dikit posting nih di handphone. Jangan kalau lagi pribadi. Lain kalau yayasan kan dia buat laporan dana umat. Mau nggak mau biar umat percaya beda. Kalau yayasan atau lembaga, laporan duitnya nyampe dibagiin. Kalau pribadi nggak perlu, nggak usah posting-postingan.
Justru orang nggak tahu makin bagus. Cukup doain orang yang kita kasih, doain biar saya punya niat tiap Jumat saya mau ngasih. Itu orang Allah biar Jumat depan balik lagi baliknya tuh pasti punya duit sehat. 2 tuh doanya udah dapat tuh. Continue. Coba kita mulai. Insya Allah hidup kita ke depan nggak perlu banyak-banyak, sedikit kita saling membantu, berapa banyak keberkahan akan kita dapat dan berapa banyak saudara-saudara kita yang di lain bisa Allah bantu dengan kemampuan kita yang nggak perlu banyak. Amin. Mudah-mudahan nih bulan Rajab dimulai nih. Ikat pinggang kita nih, ayo ibadahnya kuatin, banyakin sedekah. Yang berikutnya, keutamaan yang berikutnya dianjurkan juga untuk puasa sunnah. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahra ummati. Ala faman shoma min Rajab yauman ustujiba ridwanullahil akbar. Allah. Ketahuilah bulan Rajab adalah bulannya Allah. Sya'ban bulanku kata Nabi. Dan Ramadan adalah bulan umatku. Barang siapa yang berpuasa sehari saja di dalamnya, ya antara bulan Rajab, Sya'ban, ya apalagi Ramadan puasa wajib, maka baginya memperoleh ridho Allah dan dijauhkan dari murkanya Allah dan diselamatkan dari semua pintu api neraka. Sedikit kan kemarin udah diingetin juga tuh puasa awal bulan Rajab juga. Kemarin awal bulan Rajab banyak yang lupa. Disuruh doa awal Lailah Rajab malah pasang kembang api. Nggak usah jauh-jauh, ya. Salam. Nggak usah jauh-jauh dari rumah tetangga kita aja nih semuanya Tanjung Barat sekitar masjid jam 12 gimana? Petasan nggak berhenti. Nggak usah jauh-jauh ke HI dulu deh. Sekitar masjid aja banyak yang masih pada nyalain petasan. Suruh nyumbang pada susah buat masjid. Suruh amal pada susah. Giliran bakar kembang api pada gampang semuanya. Giliran kena musibah doa sama Allah nangis, duit dihamburin. Banyak yang begitu? Banyak gak? Jawab aja masing-masing diri kita. Yang kita mau besarin siapa? Malam Rajab doa atau besarin perayaan kaum kafir Quraisy? Dibesarin ditunggu sampai jam 12 teng. Pasang kembang apinya duar-duarnya jam 12 nggak berhenti. Kita nggak usah jauh-jauh melatur ke sekitar masjid aja masih ada. Ya, wajib dia masih banyak. Bunyi kita udah mau tidur, duar. Kan sayang tuh berapa beli air mancur 10.000 dapat nggak? Nggak dapat, lebih. Coba buat amal. Beliin nasi bungkus, sedekahin orang yang lagi kelaparan. Giliran kena musibah, sakit baru nangis minta sama Allah. Makanya banyak doa kita nggak diijabah. Begitu lagi nikmat lupa dihambur-hamburin. Ingatnya baru kena musibah, percuma. Orang yang paling hebat ingat Allah bukan hanya lagi kena musibah, tapi lagi dapat nikmat, dia ingat kepada Allah dan syukurin. Itu orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi teguran buat kita semua nih. Ku anfusakum. Keluarga kita juga mesti dijaga. Ya. Ngeri tahun apa nih? Tambah akhir zaman nih, tambah ngeri keadaan kalau kita nggak bentengin keluarga kita. Ya, jadi padahal kemarin udah diingetin kan tuh dalam hadis termasuk bulan-bulan yang mulia untuk kita berdoa, malam yang mulia itu salah satunya awal laila min Rajab. Awal Rajab kemarin kebetulan pas malam awal Rajabnya pas malam tahun baru, pas banget tuh ujian keimanan orang tuh. Mana yang pilih? Ternyata memang jinnya lebih kuat ya. Memang yang paling berat ngusir jin, makhluk halus lebih gampang. Kalau jin berwujud setan berwujud manusia, dibacain ayat kursi malah duduk di kursi. Waktu mau naik minta bacain ayatnya biar naik jabatan, udah naik ayatnya dibuang, kursinya dia nikmatin kekuasaan. Banyak yang begitu? Banyak gak? Banyak ya. Jadi itu, banyakin sedekah, istighfar, sedekah dan juga puasa. Ini salah satu keutamaannya.
Kenapa sih bulan Rajab bulan yang mulia juga? Banyak sekali. Ini kita harus belajar sejarah juga. Di kitab banyak sekali para ulama kita yang meriwayatkan, di antaranya Profesor Abuya Muhammad Al-Maliki, ada karangan kitabnya beliau berbahasa Arab. Ada kitabnya, judulnya ada nih, kitabnya panjang sekali nih. Al-Anwar Al-Bahiyah fil Isra wal Mi'raj. Panjang sekali dikisahkan ini, ya, kisah tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya beliau menerangkan tentang kisah Isra dan Mi'raj yang istimewaan di bulan Rajab. Yang pertama, apa aja peristiwa di bulan Rajab yang mau dicatat, boleh jamaah. Yang pertama, dalam sejarah hijrah pertama Nabi ke negeri Habasyah, ke Ethiopia, terjadi di bulan Rajab. Kemudian yang kita tahu peristiwa yang mulia tadi, Isra dan Mi'raj. Kemudian kelahiran sahabat Nabi, sepupu Nabi, sekaligus menantu Nabi Muhammad di dalam Ka'bah, Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Kemudian pada bulan Rajab, pada tahun ke-23 sebelum Hijriah, Jumat 13 Rajab tuh, Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian Sayyidah Aminah binti Wahab mulai mengandung janin yang kelak diberi nama baginda Nabi kita Muhammad SAW pada bulan Rajab. Jadi Nabi Muhammad tuh mulai mengandung janinnya ibunya tuh di bulan Rajab. Lahirnya di bulan Rabiul Awal Nabi Muhammad. Ya. Kemudian pada bulan Rajab juga pada tahun ke-9 Hijriah terjadi peperangan. Sempat terjadi peperangan waktu itu. Sebelum ayat ini turun, ya, sempat terjadi peperangan, perang Tabuk. Kemudian pada tahun yang sama juga di tahun 9 Hijriah, Raja An-Najasyi tutup usia dalam keadaan Islam. Ya. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa mulia, termasuk peristiwa yang paling agung, yaitu tadi apa? Kita mau bahas pada kesempatan hari ini, ya, Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak lagi kalau keutamaan amalan yang lain sebelum kita bahas Isra Mi'raj. Di sini di kitab Sayyid Muhammad Amin ada lagi selain puasa sunnah, biasa juga puasa sunnah. Kemudian ada yang menyembelih kambing pada hari ke-10 bulan Rajab. Di sini ada. Kemudian merayakan Isra Mi'raj. Nah, ini juga nih banyak nih di tempat, dimulai di Tarim, di Hadramut, dan para habaib biasanya di Indonesia nih dan pondok-pondok pesantren biasa kalau bulan Rajab baca kitab Sahih Bukhari. Di antara amalan sebagian salafun saleh di kota Tarim dan di Hadramut pada bulan Rajab mengadakan pembacaan kitab Sahih Bukhari yang alhamdulillah berpuluh-puluh tahun diikutin oleh para ulama-ulama di sini di Indonesia. Contohnya yang dekat di Jakarta di Majelis Taklim Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Setiap mulai 1 Rajab beliau membaca Iftitah Bukhari, pembukaan kitab Bukhari, dan insya Allah hatamnya besok nih, hari Kamis nih. Hari Kamis dia baca. Jadi selama kurang lebih hampir 10 hari itu dia baca dari pagi sampai sore. Para asatid kumpul di Majelis Kuitang baca gantian terus dari pagi sampai sore. Terus besok insya Allah hatamnya besok jam berapa Bapak Ahmad? Jam 11 besok di Kuitang. Kemudian di Al-Hawi biasa dibaca sampai akhir Rajab kalau nggak salah Al-Hawi. Setiap 5 waktunya dibaca sedikit-sedikit. Pondok pesantren semua udah pada bikin. Banyak yang bikin. Kemarin pesantrennya Habib Nagib bin Syekh Bakar udah khatam. Saya punya putra saya di Darul Habib. Kemarin tempat pesantren Darul Habib udah khatam juga. Guru kita Habib Ahmad udah menghatamkan juga, bukan di bulan Rajab cuman. Karena jadwalnya Rajab udah penuh. Kita awal Jumadil akhir kemarin, akhir Jumadil akhir di Majelis Keramat Luar Batang ikut kita. Habib Ahmad Segaf semua banyak para habaib yang ikut. Habib Ahmad beda lagi, guru kita Habib Ahmad Al-Haddad udah hampir 5 tahun beliau baca di Majelis Keramat Luar Batang.
Karena kan kitabnya panjang tuh, kitab Bukhari. Kitab Sahih Bukhari, alhamdulillah guru kita Habib Ahmad punya metode bagus. Itu kitab Sahih Bukhari diringkas dibagi 230 jilid. Jadi satu orang pegang buku kayak juz Al-Qur'an 10 apa 15 halaman, datang pagi ziarah, pegang satu orang baca satu. Semua baca atu-atu, saya datang semua, Habib Ahmad semua. Mungkin ada jamaah yang lain yang ikut, semua megang atu-atu. Lebih dari 250 sampai kelebihan yang datang. Gantian akhirnya baca. Jadi nggak nyampe jam 12 siang selesai baca semua. Semua masing-masing baca kebagian keberkahan, baca hadis Nabi Muhammad Sahih Bukhari. Dan dihatamkan terakhirnya sama-sama dibaca. Kelar semua 1,5 hari itu. Memang kitabnya mahal. Kita saya tanya itu kalau beli cetakan masternya itu hampir 6 juta itu. Udah dibikin jadi enak. Dibagi 230 jilid. Memudahkan sekali. Jadi kalau kapan waktu insya Allah kalau Asadah memilikinya kita bisa bikin di masjid juga. Sama-sama satu-satu jamaah. Mudah-mudahan kalau ada rezekinya kita bisa punya, ya kita bisa baca. Jadi kayak baca Quran, teksnya enak lagi. Yang cetakan dari Habib Ahmad dirubah, bacanya kayak baca Quran. Artinya gampang, gede tulisannya, buat yang tua juga bacanya gampang. Jadi memudahkan juga. Mau kita bikin 2 hari, 3 hari juga bisa kita cicil. Dapat 50 orang, baca berapa, besok mulai lagi. Bagus juga, karena biasa para salafun saleh kita, para habaib di Hadramut tuh baca kalau bulan Rejab. Jadi ngingetin di bulan Rejab mulai baca hadis, mudah-mudahan ingat dengan hadis sunnahnya Nabi Muhammad. Bulan Sya'ban bulan rawah, ziarah, ingat mati. Ramadan ngaji Quran, sholat puasa sunnah, mantepin hatamin Quran. Lebaran dapat Syawalnya deh, kemenangan. Itu biasa ulama-ulama dulu tuh begitu amalannya. 3 bulan nih, jadi benar-benar meraih kemenangan fitri, benar-benar. Nggak cuman kita puasanya bolong-bolong, pas 1 Syawal, wah alhamdulillah Ramadan telah kemenang kita lewatin. Puasanya bolong-bolong, Rejabnya parah, banyak ghibah, banyak dosa, bakar petasan tahun baru. Sya'bannya lupa ziarah orang tua. Banyak yang begitu. Nah, ini dirubah nih. Kalau orang Betawi itu bulan Sya'ban tradisinya apa? Biasa. Apa? Munggah kan? Kita munggah tuh keliling silaturahmi, ziarah ke orang tua, bersihin kuburan orang tua. Kalau yang masih udah nggak ada orang tuanya, yang masih ada tengokin. Ini nisfu Sya'ban nih sebentar lagi juga nih. Sebelum habis kita tawakuf, kita nisfu Sya'ban. Sunahin tuh habis nisfu Sya'ban atau paginya ya ziarah ke orang tuanya rumah jauh. Kalau di luar kota telepon, kirimin duit, doain. Jangan nelpon doang yang jauh. Doain, kirimin biar senang nih orang tua. Yang udah meninggal orang tuanya bersihin kuburannya. Rawat yang cantik, jangan rumah doang mau puasa mau lebaran dibagusin. Rumah orang tuanya yang udah di kuburan akhir kita nggak dirapiin. Jangan. Itu biasa begitu. Kalau bulan nisfu Sya'ban nanti tuh afdolnya jenguk orang sakit, jenguk orang tua. Sebelum malamnya kita baca, baru malamnya kumpul baca nisfu, baca doa Yasin. Itu biasa amalannya begitu. Ya. Mudah-mudahan panjang umur sehat bisa ngelaksanainnya semua. Amin. Itu jadi biasa tuh baca kitab Sahih Bukhari. Banyak pondok-pondok pesantren yang udah banyak majelis-majelis di Jakarta yang saya tahu, di Kuitang, di Al-Hawi, Habib Ahmad udah bikin kita mudah-mudahan insya Allah tahun depan diingetin jamaah. Jadi ada kesempatan kita bisa sama-sama berangkat di luar Batang. Setiap Jumadil akhir memang Habib Ahmad kalau bikin. Ya, banyak lagi yang tempat yang masih baca masih banyak ya. Masih banyak pondok-pondok pesantren dan majelis yang lain yang masih terus berlanjut masih baca. Ya. Nah itu. Nah, kemudian yang berikutnya peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat Qur'annya kita sering dengarkan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Bil Isra wal rad 'alal musyrikin al mukazzibin. Ya, ini sababun nuzulnya kalau kata Abu Ya Said Muhammad bin Alwi al-Maliki, ya merupakan nih buat bantah nih orang-orang musyrik dan orang-orang para pembohong nih tentang ini ayat Quran ini sudah jelas. Kita yakin kan sama Al-Quran. Allah yang mengatakan loh, Allah memberangkatkan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Itu kendaraan buruk tuh
alladzi barakna haulahu, yang Allah berkahi. Kalau Allah udah berkahin pasti akan terjadi. Kalau Allah udah menghendakin pasti akan terjadi. Ya, makanya ini dinamakan Isra dan Mi'raj. Asra artinya berjalan di waktu malam. Isra rihlatul qudsiyah ardiyah. Isra itu perjalanan rihlah qudsiyah ardiyah, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari bumi ke bumi. Mi'raj artinya rihlah samawiyah qudsiyah, perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Dalilnya sudah jelas tadi, subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Dalam surat Isra, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, kata Allah. Agar apa? Linuriyahu, agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Sesungguhnya dialah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini kita harus yakin nih. Yang bilang bukan Nabi Muhammad lagi, tapi siapa? Allah. Makanya pelajaran Isra dan Mi'raj yang paling pertama adalah bab yakin. Keyakinan. Makanya khalifah sepeninggal Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa As-Siddiq? Karena beliau termasuk salah satu sahabat yang awal mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Karena habis peristiwa Isra dan Mi'raj, ada yang bilang Nabi Muhammad tukang ngigo. Bohong, mana bisa. Jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Ka'bah, Mekah ke Palestina sekarang. Adanya di mana Aqsa? Di mana? Palestina, jangan bilang Israel. Palestina yang dijajah. Jaraknya panjang. Saat itu mungkin orang belum percaya, naik kuda, naik onta, nggak sampai. Tapi kan Allah punya kendaraan, kita tahu kan kendaraannya apa dikasih? Buraq. Allazi barakna haulahu, kalau Allah berkahi sekelilingnya pasti terjadi, kata Allah. Dari Aqsa ke Sidratil Muntaha sampai ke atas. Nggak ada lagi yang percaya orang bisa terbang ke atas. Makanya zaman dulu tuh keimanannya kuat, yang benar-benar yakin sama Nabi, sama Quran. Kalau zaman sekarang kita, makanya aneh kalau zaman sekarang orang nggak percaya. Teknologi sudah membuktikan. Tambah maju pengetahuan manusia, tambah maju teknologi, tambah dibuktikan. Dalam satu malam kita bisa pergi. Ini sekarang nggak saja guru kita Habib Ahmad jalan sekarang dari Jakarta sore, dari Gambir nyampe Surabaya, Jawa Timur ataupun Malang besok subuh, ntar ini nyampe. Berapa jam tuh? 9-10 jam biasanya kata-kata. 9 sampai 10 jam. Bahkan Argo sekarang udah ada yang 8 jam setengah kalau nggak berhenti. Naik kereta, naik pesawat sebentar. 1 jam berapa ke Surabaya? 1 jam berapa? Kalau ke Malang 1 jam berapa? 1 jam 20 naik pesawat. Jakarta, Halim, ya kan? Dari Halim ada ya? Malang sejam 20. Nyampe. Ini sedikit, yuk bangkitin semangat. Ini peristiwa Isra Mi'raj ini biar yakin, biar mantep sama Islam. Makanya bab ini nih yakin. Nah, Allah telah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyagal yakin. Sembahlah Allah sampai kamu yakin. Dalam tafsiran ayat Al-Quran ini, wa antum hina izin tanzurun. Hattal maut, keyakinan tuh harus sampai mati, harus kuat tertanam dalam tubuh kita. Saya mantap, saya harus kuat sama Islam. Kan kita setiap sholat nih janji, qul inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, mati kita hanya untuk Allah. Ini jangan kalau lagi taklim, masya Allah sadar semua nih. Besok ntar pulang di luar lupa lagi. Dikasih duit, pindah agama, mau nggak? Satu Miati mau nggak? Hah? Nah, kasih duit, orang ngasih duit 5 juta, pindah agama mau nggak? 100 juta, mulai mikir. Jangan di sini dong ngomongnya dong. Kasih 5 juta, di rumah ya ngobrol yuk. Naik lagi 1 miliar. Ya udah, tapi nggak apa-apa, jangan ada yang tahu ya. Ada nggak yang begitu? Jangankan 1 miliar, dikasih sembako. Ada saudara kita yang sampai pindah agama. Berapa banyak yang kalau lagi kena korban musibah, dikasih sembako, iming-iming pindah agama, lemah imannya. Ada yang nggak perlu dikasih sembako dengan pemikiran anak-anak muda kita nih saat ini. Dengan gampang ngapain percaya sama agama dikit-dikit ngatur, repot-repot nih agama. Kan pernah dibahas di sini. Habib Rizik dulu udah awal udah bahaya tuh, udah mengatakan tahun 2012 Habib Rizik sini udah pernah mengatakan materi kuliah beliau tuh tentang bahaya liberalisme sepilis tuh, sekuler, liberal, plural. Sekarang ada lagi yang lebih berbahaya dari ini semua. Puncaknya orang sekarang nggak butuh, sebelum ke ateis, sebelum nggak percaya agama, kan saya udah pernah bahas di sini, agnoktis. KTP-nya tetap Islam, tapi dia nggak yakin sama Islam. Menurut dia semua agama itu benar, ya. Agama tuh jangan ngatur-ngatur. Jadi agama cuma simbol doang. Gak usah jauh-jauh. Kalau buka medsos, yang komen banyak yang aneh-aneh. Sekarang ini kalau kita buka media sosial, anak-anak muda kalau pada komen aneh-aneh banyak gak? Ngapain sih Islam ngatur-ngatur? Dikit-dikit ngatur pernikahan. Saya mau kawin, mau hubungan apa aja, ribet amat Islam ngatur, banyak gak? Kemarin saudara kita, lihat gak berita? Bekas Carrefour di Grogol Utara tutup, bawahnya dijadiin diskotik bunker. Digerebek jadi sarang LGBT. Lihat gak berita digerebek? Ini kan yang gerebek warga Grogol, alhamdulillah sama FPI juga. Ustadz Aqsa yang biasa suka ikut taklim, termasuk yang gerebek juga, semua sama warga sama Jawara. Ustadz Aqsa kemarin laporan sama saya, itu waktu kita gerebek Beb, nggak takut, silahkan gerebek lagi, kita akan buka lagi. Saya nggak salah, setelah saya mau suka sama LGBT. Yang ditangkap tuh yang tulang lunak semua. Kan ada beritanya kemarin kan kami itu, alhamdulillah kemarin berita terbaru udah ditutup permanen, alhamdulillah itu tempat. Itu waktu ditangkap ngelawan, nggak ngaku salah, bener. Ngapain sih pakai ngatur-ngatur saya, hak-hak saya. Jadi yang Habib Rizik bilang tuh benar itu, hak asasi manusia ala barat ini udah kebablasan. Dia menganggap nih hak dia nih bebas sebebas-bebasnya, agama nggak boleh ngatur. Hati-hati, makanya ini pesan saya sebelum azan Isya sebentar lagi, hati-hati Pak, didik anak-anaknya agama yang kuat, agamanya yang kuat. Jangan sembarangan nyekolahin anak, bangga di umum, bangga di teknologi, agamanya nggak kuat. Agama juga lihat-lihat sekarang gurunya. Serem bener Pak. Ada kemarin saya dengar, ya Allah, masih kalangan anak keluarga Sadah juga jadi agnoktis, nyaci maki Nabi, nyaci maki agama, nauzubillah, nggak percaya sama agama jadi agnoktis. Karena salah menyekolahkannya. Kita bangga dengan, saya bukan promosi sekolah asada agama, enggak. Silakan sekolahan di pondok pesantren, di madrasah, di lembaga-lembaga Islam yang lebih baik. Sekolah Islam enggak jelek-jelek sekarang. Banyak pengetahuan, matematika diajarin, bahasa Inggris diajarin, komputer diajarin, fisika, kimia diajarin. Tapi ada imannya, tiap pagi masih ngaji, masih sholat berjamaah. Jangan bangga sama umum, agamanya kosong. Begitu lulus, anak nggak ngerti agama, akhirnya nggak taat sama orang tua, jadi jauh dari agama. Berapa banyak loh sang anak-anak sekarang yang kita biarkan dia, nauzubillah. Hati-hati Pak, bener Pak. Anak-anak muda sekarang bener. Ayo, kayak pesan saya nih akhir, didik agama yang kuat. Biasain kalau majelis, paling nggak
Kalau majelis ajak anaknya, yang ibu ajak anaknya. Saya dari kecil, ini saya punya saudara nih, selalu dampingin Reza tahu nih. Abah dari dulu selalu tuh ngajak. Kadang-kadang kita baru pulang nih malam minggu dulu nih, ayo tetap ikut besok acara. Karena Abah selalu ngajarin tuh, tongkatnya dia bukan orang lain tapi anak-anaknya. Ayo ngajarin, tapi ternyata jadi berkah. Kita jadi tahu, oh ini tradisi orang tua, kita jalan ke majelis khair, majelis ilmu. Jangan kita nggak pernah ajak anak-anak kita mati, anak kita nggak tahu tuh amal orang tuanya. Ikut majelis Rabu, ikut majelis hadroh, ikut ngaji di masjid ini, di musola ini. Dari awal cuman dengerin bercanda, biarin. Kalau berisi kita ingetin supaya tertib, udah gitu doang. Lama-lama kan dia tahu, oh ini loh orang tua saya begini ngaji. Jadi begitu dia kita meninggal, anak kita tahu amal-amal kita, nerusin. Ini kadang-kadang kita enggak, begitu meninggal, anaknya lupa jati diri orang tuanya. Ini pendidikan adab, kebiasaan. Yuk, mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit ini. Ya, keyakinan. Saya nggak bahas panjang lebar tentang Isra Mi'raj, sudah banyak diterangkan oleh para ulama. Intinya bab yakin. Kita harus mantap dan yakin terhadap agama. Ayo, mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah makin mantepin iman dan takwa kita, didik anak-anak kita agama yang kuat, yang mantep, supaya lebih dekat kepada Allah, ya, agar kita bisa merasakan manisnya nanti anak-anak kita waktu kita meninggal. Tetap tiap hari doain nih, kayak di majelis kita doain, guru kita Habib Idrus, kita ingetin terus nih, orang tua kita ingetin terus, doain nikmat, anak-anak kita masih ingat sama kita semua. Yuk, mari kita baca suratul Fatihah dan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat buat kita semua, taufik dan hidayah buat kita semua.